Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat, selaku dosen pengampu mata kuliah Praktikum Pemrograman Mobile, Bapak Radinal Setia Dinsa, SPD MTI. Izinkan kami di sini kelompok 2 untuk memperkenalkan dan presentasikan serta mendemokan aplikasi yang telah kami buat yang berjudul Selat atau Sewa Mobil Kilat. Sebelum memulai presentasi kami, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri ada Junifer Christian Nathanael dengan NIM 2010512026 dan teman-teman saya yaitu Saya sendiri, Maulana Yusuf, dengan NIM 2010512034. Saya Muhammad Alvin Zalazidila dengan NIM 2010512038. Saya Rasik Hafiz Fauzan dengan NIM 2010512040. Saya Muhammad Pradipto Distira dengan NIM 2010512041. Saya Bakti Samuel Barus dengan NIM 201-051-2045. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Di latar belakang ini dituliskan bahwa seluruh kegiatan itu dilakukan secara online, hanya dengan menggunakan jaringan internet. Teknologi khususnya handphone sudah memberikan kemudahan layanan berupa aplikasi yang dapat membantu aktivitas sehari-hari, yaitu salah satunya aplikasi penyedia jasa. Aplikasi penyedia jasa merupakan aplikasi yang digunakan oleh sebuah perusahaan sebagai media transformasi transaksi antara penyedia jasa dengan pembeli. Salah satu aplikasi yang ingin penulis sorot adalah jasa penyewaan mobil. Melihat dari kebutuhan transportasi mobil pada saat ini sangat tinggi. Hal tersebut dikarenakan kendaraan mobil merupakan transportasi yang dapat menampung banyak penumpang. Maka dari itu penulis merancang aplikasi penyewaan mobil berbasis mobile. Perancangan dan pembangunan aplikasi penyewaan mobil online ini dibuat untuk mempermudah proses sewa mobil dan mampu membantu aktivitas pengguna aplikasi ini karena dapat menghemat waktu dan biaya. Peranannya dalam kendaraan untuk bepergian sangat cocok untuk jarak yang jauh dan waktu santai untuk perjalanannya. Oleh sebab itu, aplikasi penyewaan mobil ini dibuat karena berdasarkan pengalaman penulis. Selanjutnya ada tujuan perancangan, yaitu yang pertama untuk memberikan kemudahan pengguna dalam penyewaan mobil. Tinggal hanya melakukan pembuatan akun, kemudian pengguna memasukkan data pribadi lengkap sebagai jaminan untuk nantinya jika ada masalah ataupun kendala yang dialami pengguna tanpa adanya langkah-langkah yang mempersulit penyewaan. Lalu yang kedua ada mengaplikasikan konsep penyewaan ke dalam teknologi yang ada saat ini. Lalu yang terakhir yaitu untuk memenuhi tugas proyek mata kuliah praktikum pemrograman mobile. Baik, berikutnya ada manfaat. Yang pertama, manfaatnya itu adalah kemudahan dan kecepatan pengguna dalam melakukan penyewaan mobil tanpa adanya pihak luar yang membebani. Kedua, memberikan kebebasan kepada pengguna untuk memilih brand maupun pabrikan mobil yang dimau untuk disewa. Yang ketiga, ada memberikan jaminan terhadap pengguna jika ada kendala dalam proses penyewaan berlangsung, syarat dan ketentuan berlaku. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Yang pertama ada fitur utama. Aplikasi Selat memiliki beberapa fitur utama yang dapat digunakan oleh user dalam melakukan penyewaan mobil. Fitur utama ini penulis terapkan guna mempermudah serta memfasilitasi user dalam melakukan penyewaan mobil secara online, kapanpun dan dimanapun. Berikut merupakan beberapa fitur utama yang penulis terapkan dalam aplikasi Selat. Ada fitur penyewaan, dan fitur pembayaran. Next. Selanjutnya ada fitur pendukung. Fitur pendukung itu tidak hanya fitur utama, tapi pada aplikasi Selat yang kami buat juga memiliki beberapa fitur pendukung. Fitur ini penulis terapkan untuk membantu user dalam pendataan dan utilitas aplikasi secara umum. Berikut merupakan beberapa fitur pendukung yang diterapkan dalam aplikasi Selat.
Yang pertama ada fitur edit profil, yang kedua ada fitur edit password, email, serta PIN. Selanjutnya ada fitur lainnya, yaitu fitur setelah fitur utama dan pendukung, yaitu seperti bukti-bukti pemesanan, riwayat transaksi, dan melihat riwayat login. Jadi ini merupakan fitur tambahan dari fitur-fitur yang sebelumnya telah direncanakan. Next. Selanjutnya di sini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan serta mendemokan tentang aplikasi yang sudah kami buat. Silakan untuk Mahul dibuka aplikasinya. Selanjutnya aplikasinya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik. Berikut merupakan aplikasi Slide yang telah kami buat. Di sini terdapat halaman login yang pertama. Tentunya sebelum login kita harus melakukan tahap registrasi terlebih dahulu. Maka jika ingin registrasi, kita klik tombol daftar di sini. Oke, baik. Pertama-tama kita masukkan namanya dulu. Lalu email user. Password. Dan confirm password. Baik, lalu kita klik daftar. Dan melakukan set PIN untuk akun user. Baik. Setelah sukses melakukan registrasi, maka user bisa melakukan login menggunakan email dan password yang tadi telah diinput pada tahap registrasi. Baik, setelah login pada aplikasi Selat, maka pengguna diarahkan ke dalam laman dashboard. Tuh. Di sini terdapat beberapa pilihan mobil yang dapat user pilih. Begitu juga dengan kategori-kategorinya. Baik, pilih mobil yang akan disewa. Lalu pada halaman ini menampilkan spesifikasi mobil serta lokasi. Seperti itu. Pastikan mobil yang akan disewa tersedia, lalu apabila ingin mengetahui lokasi penyewaan, pengguna dapat memilih opsi tampilkan lokasi di peta. Baik. Pengguna dapat memilih opsi pembayaran jika mobil tersedia. Namun, apabila pengguna belum menambahkan metode pembayaran, maka akan muncul kesalahan dan pengguna diwajibkan minimal satu metode pembayaran. Silahkan untuk menambahkan metode pembayaran. Cara untuk menambahkan akan dibahas Nah, sekarang. untuk pembayaran kita bisa kembali ke dashboard, pilih profile banner di atas ini berwarna putih, lalu memilih pembayaran. Nah, kita dapat melihat disuguhi metode pembayaran mana yang bisa kita gunakan. Ada kartu kredit dan ada beberapa e-wallet. Di sini kita akan menggunakan salah satu e-wallet. Sebagai catatan, data di sini masih data mock, jadi tidak terhubung dengan database nyata. Klik OK, maka akan menampilkan akun yang terhubung. Saya akan kembalikan kepada Dita.
Baik. Lalu pada halaman pembayaran di sini kita dapat memilih pembayaran. Lalu akan keluar opsi opsi yang kita pilih, yaitu pada saat ini GoPay. Lalu bisa juga ada fitur menambah hari penyewaan berapapun yang user inginkan. Baik, lalu user dapat membayar. Maka, oh ya, sebelum melakukan pembayaran, pastikan saldo cukup. Jika tidak, maka akan muncul peringatan. Selama saldo dari opsi pembayaran cukup, maka pengguna dapat melanjutkan pembayaran. Untuk menyelesaikan, pengguna harus menyetujui syarat dan ketentuan, lalu memasukkan PIN. Jika pengguna salah memasukkan PIN, maka tahap pembayaran langsung diulang. Jika berhasil, maka akan menunjukkan halaman pembayaran dan notifikasi bahwa transaksi berhasil seperti berikut. Ya, baik. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fitur pendukung dari aplikasi Slat. Untuk fitur pendukung sendiri, yaitu fitur-fitur untuk mengedit beberapa data-data, yaitu seperti data pribadi dan juga data keamanan seperti password, PIN, email, dan lain-lain. Jadi untuk dapat menggunakan fitur tersebut, kita dapat memilih menu profile pertama dari dashboard. Lalu dari menu profile di sini kita memilih fitur atau menu data pribadi. Setelah diklik, maka data pribadi kita dapat dilihat di sini dan kita juga dapat mengeditnya. Ketika kita mengklik edit, maka kita hanya perlu menulis nama yang kita inginkan. Lalu klik simpan, maka tersimpan di dalam database dan nama kita telah berubah. Lalu selanjutnya, kita juga dapat mengedit keamanan, yaitu seperti password, email, dan juga PIN di menu keamanan. Dapat dilihat di sini untuk ubah password, maka kita akan mengirimkan email. Oke, ketika kita kirim email, maka reset password akan dikirimkan kepada email yang telah kita masukkan saat kita registrasi. Lalu selanjutnya kita juga dapat mengedit foto profil kita sendiri. Seperti itu untuk fitur pendukung dari aplikasi Slack. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Lalu kita lanjut ke fitur lain dari aplikasi Slat. Yang pertama di fitur lain di aplikasi Slat ini ada kita bisa melihat bukti-bukti pemesanan yang telah dilakukan. Bisa kita lihat di sini kita tadi melakukan pemesanan untuk mobil Hyundai Ioniq 5. Lalu kita lanjut sudah terlihat invoice yang telah keluar setelah kita memesan mobil Hyundai Ioniq 5 tadi. Kita bisa juga menyimpan bukti invoice ke dalam device kita. Sudah terlihat bahwa bukti invoice dari pemesanan mobil Hyundai Ioniq 5 sudah masuk ke dalam file manager.
sudah terlihat dalam bentuk PDF. Ya, lalu kita lanjut ke fitur selanjutnya, yaitu melihat riwayat transaksi. Seperti yang sudah kita lihat tadi, sudah terlihat riwayat transaksi kita, yaitu memesan mobil Hyundai Ioniq 5. Lalu selanjutnya ada fitur melihat riwayat login. Di sini kita masuk ke keamanan dan klik pada riwayat login. Di sini sudah terlihat riwayat login ada pada Google SDK GPhone kali 86. Fitur selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Selanjutnya ada fitur pendukung lainnya, yakni syarat dan ketentuan. Tempatnya ada di halaman profile. Di halaman ini berisi syarat dan ketentuan mengenai aplikasi ini seperti terms and condition, informasi aplikasi, perizinan penggunaan cookies, dan kontak yang dapat dihubungi. Kemudian fitur pendukung lainnya juga ada kebijakan privasi. Di halaman ini berisi seputar perizinan aplikasi yang jelas dan terperinci. Oke, sekian untuk fitur pendukung lainnya. Saya kembalikan ke rekan saya, Junifer. Sekian untuk demo aplikasi dari Selat. Untuk fitur-fiturnya akan dikembangkan lagi lebih jauh lagi. Selanjutnya akan lanjut ke slide berikutnya. Lalu yang selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil dari perancangan aplikasi sewa mobil Selat ini adalah aplikasi ini dapat membantu masyarakat dalam kegiatan sewa mobil menjadi lebih mudah dan lebih aman. Aplikasi Selat ini juga memudahkan masyarakat dalam melihat perhitungan biaya untuk menyewa sebuah mobil dalam jangka waktu tertentu, sehingga dapat menyesuaikan budget untuk menyewa mobil yang diinginkan. Lalu juga kami memiliki beberapa saran, yaitu aplikasi Selat ini masih memerlukan beberapa pengembangan lanjut untuk ke depannya. Saat ini aplikasi Selat masih hanya berfokus kepada penyewaan mobil, sehingga dapat dikembangkan ke depannya untuk ditambahkan kategori lain seperti motor dan lain-lain. Selain itu juga mobil yang ditawarkan atau disediakan oleh aplikasi Selat ini masih sangat terbatas. Sangat diharapkan untuk ke depannya bisa ditambahkan lebih banyak lagi mobil yang dapat disewa. Sekian presentasi dari kelompok kami serta pemaparan dan demo aplikasi yang telah kami buat, yaitu aplikasi Selat, sewa mobil kilat. Kiranya presentasi serta aplikasi yang telah kami buat dapat memenuhi nilai tugas proyek mata kuliah praktikum pemrograman mobile, serta dapat membantu untuk masyarakat jikanya nanti aplikasi yang kami buat ini dapat disetujui atau dibangun kembali. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.